syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Memasuki pertemuan kita yang kedua atau yang menengah berarti ya, karena cuma awal, tengah dan akhir ya. Kita kedua kayak akeh ya. Yang menengah berarti ditinggal terakhir. Pada pertama kemarin kita telah memasuki pada penjelasan pokok dari tazkiyatun nufus, perkara yang paling mendasar padanya yaitu tauhidullahi subhanahu wa ta'ala wal imanu billahi, ya kan? Oleh karenanya sebagai perwujudan tazkiyatun nufus yaitu tauhidullahi ta'ala wal imanu bihi, perkara yang pokok dalam mewujudkannya adalah dengan al-ikhlas, ya kan? Dengan al-ikhlas. Al-ikhlasu fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang materi atau pembahasan al-ikhlas, alhamdulillah kemarin kita telah pelajari yang pertama takrifnya, pengertiannya. Demikian juga telah kita bahas beberapa dalil yang memerintahkan ikhlas dan juga menerangkan beberapa fungsi-fungsi dan keagungan ikhlas. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang melanjutkan keterangan selanjutnya, masih masalah ikhlas ini, untuk supaya kita semakin terdorong, semakin kita untuk lebih meningkatkan usaha dalam mewujudkannya, sekalipun memang seperti dikatakan sebetulnya jawabannya mudah al-ikhlas, tetapi ternyata yang susah adalah perbedaan ujian. Jadi TK ya angka 1, SD ya angka 1, nanti waktu di kampus juga jawabannya angka 1. Yang beda apanya? Pertanyaannya, ya kan? Yang beda pertanyaannya yang beda, tapi jawabannya sama, 1, 2, ya toh, 1,5 kan gitu. Tapi yang beda pertanyaannya kan itu. Ini juga sama sebetulnya, dari TK udah ngerti ikhlas hingga sekarang juga wajib ikhlas, tapi yang berbeda apanya? Ujiannya. Ujiannya kan gitu. Tapi kita bisa membuktikan bahwasanya kita tetap ikhlas. Itu kan ikhwan? Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang halaman yang keberapa? 14 pada pembahasan wa kullu hadzin. Ya. Ini ikhwan. Wa kullu hadzin min hududid dunya tastarihu ilaihin nafsu wa yamilu ilaihil qalbu qalla am kathura idza tatarraqa ilal amali taqaddara bihi safwuhu wa zala bihi ikhlasuhu. Ya. Ini namanya jumlah apa ya, kawan?
baris ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah, ya. Diterangkan bahwasanya setiap bagian dari bagian-bagian dan nasib keberuntungan manusia di dunia, perkara-perkara yang memang di dunia ini jiwa itu kepada perkara tersebut merasa nyaman, ya, merasa nikmat, dan juga memang kepada perkara itu pun hati cenderung. Tapi ingat, itu adalah haddin min hududid dunia, ya. Jadi dunia seisinya, ya, kullu haddin min hududid dunia. Jadi ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Coba kalau kita ditanya, apakah pekerjaan yang paling kita idam-idamkan, yang itu ringan, gampang, mudah, bila ada kesulitan ada keringanannya, ya kan gitu. Tapi hasilnya sangat banyak. Siapa yang gak suka? Semua suka. Apa jawabannya itu? Apa jawabannya? Jawabannya adin. Jawabannya adin. Kalau dunia pasti hasilnya sedikit, ya akhi. Dibilang ringan, mudah, gampang, hasilnya banyak. Apa jawabannya? Ad-din al-islami. Itu mesti jawaban kita. Kalau kita jawabannya ini tergambar dunia, usaha apa gini-gini, berarti itu masih qalil. Bukan hasil yang banyak itu. Karena dunia semuanya adalah sedikit. Dunia seisinya adalah tak sebanding dengan sayap nyamuk, kan gitu. Itu kita apa yang baik-baik. Dan agama sebenarnya adalah agama yang mudah, hasilnya besar, ya ikhwan rahimani wa rahimakum. Itu kita camkan baik-baik. Oleh karenanya ketika ada jatah-jatah dunia, ini kan, kullu habdin min hududid dunia, ini kan jatah-jatah dunia, ya kan. Jadi demi dunia ini nafsu jiwa kita mau nikmat, hati kita cenderung, entah itu jatahnya sedikit maupun banyak. Nah itu kalau sampai ternyata kemudian mengetuk, mendorong, membawa untuk mewujudkan habdin min hududid dunia, itu niscaya apa jemaah? Niscaya kita berarti tidak lulus. Ya kan? Enggak lulus karena apa? Ternyata itu berarti enggak ikhlas. Berarti taqaddara bihi safwul ikhlas. Berarti keberkejernihan ikhlasnya menjadi keruh. Bahkan karenanya ikhlasuhu hilang. Ini mesti kita catat baik-baik jemaah. Jadi semua orang tadi diingatkan di awal, pengen pekerjaan yang ringan, mudah, gampang, ada kesusahan diberi, keringanan, hasilnya banyak, itu harus jawabannya apa? Harus adil. Jangan salah jawabannya kullu habdin min hududid dunia. Itu harus begitu jawabannya. Ya, jangan sampai kullu habdin min hududid dunia qalla au katsir. Jangan sampai kullu habdin, itu kita mau kita tastarihu ilahi nafsu wa tami wa yamlahi al-qalbu. Jangan sampai begitu. Kita tidak pernah jiwa kita merasa nyaman, hati merasa condong kecuali apa? Ad-din, kepada ad-din,
kepada ad-dinu al-islami. Makanya kalau kita ingat dahulu waktu membahas misalkan rukun Islam yang 5 di buku yang kita kaji di sini Nubdah fil Aqidah, itu kita mengkaji rukun Islam yang 5 itu 5 rukun Islam itu kita bahas, itu kan semua akan berbuah yang sangat agung sekali. Buah-buah yang sangat agung sekali. Dibilang aja misalkan syahadat akan memerdekakan hati dan jiwa dari perbudakan. Kemudian iqamatus shalah akan melapangkan dada. Melapangkan dada, insyirahus sadri, quratul aini, inzijaru anil fahsya'i wal munkar. Kan gitu. Dan terus itu dari Islam. Itu semua akan memberikan hasil yang sangat istimewa. Padahal pasti mudah melakukan syahadat dan sholat, demikian rukun Islam yang 5 berikutnya. Nah jemaah, tadi kita di situ mengerti dengan baik bahwasanya kunci kesuksesan yang semestinya jiwa itu tastari, yang semestinya al-qalbu itu yamil, harus kepada ad-din. Ad-dinul islami, kepada 5 rukun-rukunnya dan syariat yang berikutnya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu kita harus tanamkan baik-baik, kita camkan betul-betul. Jangan sampai setelah kita ini dewasa, yang barangkali sekarang punya dunia banyak, ya dah dia bujang lah jawab apa tahu kita ya. Barang itu bujang terus kalau apa toko kabeh ya. Ya dah. Ya emang ada dalilnya kan gitu itu, kok nek dibujuk kan emang apa lancar kan gitu kan. Iya pun fuqara. Ya kan gitu kan. Fuqara pun yakin lah nanti akan yugni min fadli gitu. Semua mungkin pas dibujuk kayak biasa-biasa, kalau dibujuk terus tambah, ora pernah kurang. Tapi ingat, itu pun sahabat semakin besar, berarti ujian keikhlasan semakin susah dibuktikan, tapi jawabannya harus ikhlas. Kan itu jawabannya harus ikhlas, gitu kan? Jawabannya harus ikhlas, gitu ikhlas. Jawabannya harus ikhlas. Jadi jangan sampai kita nanti di sini bahas ikhlas maneh, jangan gitu. Jangan gitu. Ya memang sampai kapan bahas angka 1 nggak mungkin tidak kan itu. Tetap bahas angka 1 itu, nggak mungkin enggak. Tetap bahas angka 1 dibahas. Ya, ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya keterangannya. Wal insanu murtabitun fi hududi, munghamisun fi syahawati. Falam qallama yanfaqu fi'lun min af'alih wa ibadatun min ibadatih an hududin wa aqradin ajilatin min hadihil ajnasi. Ya. Sementara jadi ini kita tadi seperti ini merusak ikhlas, mengotori atau bahkan menghilangkan. Padahal kondisi manusia ini, ya kan, ini kan hal. Padahal kondisi manusia ini selalu terikat dengan hal itu, ya kan, dengan hal itu, dengan kullu khabdin min khududid dunia. Bahkan manusia tenggelam di dalam kesukaannya. Jarang sekali ada satu fiil, satu pekerjaan dari seluruh pekerjaan atau satu ibadah dari semua ibadah, jarang sekali itu yang faku, yang lepas dari hal tersebut. Dari itu hudud, dari aghrad, yang ajilah, dari perkara-perkara ini. Nanti ini yang kita sadari, ya. Kita cermati.
Jadi memang ujian semakin berat, tapi harus selalu lulus. Harus tahu jawabannya tetap ikhlas. Nah gitu. Akhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Falidzalika qila man salima lahu min umrihi lahdzatun wahidatun khalisatun liwajhillahi najah. Oleh karena itu, karena manusia sepanjang perkaranya, seluruh perbuatannya, bahkan ibadahnya dikatakan tadi apa jemaah? Selalu ada kaitannya dengan hududud dunia, ya kan? Selalu aja ada kan gitu. Maka dikatakan barang siapa yang sepanjang umurnya itu bisa selamat satu lahdzah, khusus satu lahdzah itu bisa murni liwajhillahi ta'ala, niscaya dia selamat. Dia selamat. Artinya begini, artinya ini menerangkan wadzalika li izzatil ikhlasi. Ini menerangkan sama menerangkan itulah aziznya ikhlas. Sulitnya ikhlas. Ya, itu menerangkan apa? Sulitnya ikhlas dan menerangkan bila ikhlas betul-betul bobotnya sangat agung. Ya gitu. Dan itu adalah wadzalika li usri tanqiyatil qalbi 'anis syawaibi. Ini menunjukkan karena sulitnya membersihkan hati dari beragam kotoran-kotoran yang akan merusak ikhlas. Jadi memang ini menyelimuti kita, ya, menyelimuti semua kehidupan kita. Fal ikhlasu nggak ada puasa. Fal ikhlasu tanqiyatul qalbi minasyawahibi kulliha qaliliha wa kasiriha hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrubi fala yakunu fihi ba'isun siwahu. Ini ini kesimpulannya dia. Makanya berarti kesimpulannya ikhlas adalah tanqiyah. Tanqiyah ini ya-nya musyaddadah atau mukhaffafah ini. Pojok belakang baju coklat. Ya-nya musyaddadah atau mukhaffafah. Ya-nya tasdid atau tidak? Ya-nya tasdid atau tidak? Musyaddadah atau mukhaffafah, tasdid atau tidak? Kenapa? Penekanan. Depannya sesama coklat. Tasdid enggak ya-nya? Iya, antum. Kenapa tidak? Tanqiyah itu loh. Ya apa? Lam fi'il sahih. Nah, jadi begitu. Itu ya-nya tidak tasdid. Ya-nya tidak tasdid karena dia adalah lamul fi'li taf'ilatun. Taf'ilatun naqqa yunaqqi tanqiyatun fa'ala yuf'ilu taf'ilatun. Gitu kan? Ya. Nah, gitu kita harus ngerti itu kan itu yang kita artikan. Bagaimana kalau hurufnya aja kita nanti salah, ya kan? Harus tahu ini musyaddadah tasdid, ya toh. Ini mukhaffafah tidak tasdid. Itu pengaruh makna nanti kan.
Itu pengaruhnya sangat besar sekali. Nah, sini al-ya'u mukhaffafah, ya-nya tidak ditasdid ya, tidak musyaddadah. Di naqa yunaqi tantiyah. Jadi al-ikhlasu adalah tantiyah, menjernihkan hati dari seluruh macam kotoran, sedikit maupun banyak. Apa kotorannya sama? Apa kotorannya? Apa kotorannya? Hah? Na'am, kullu habdin min khududid dunia. Itu kotorannya, ya kan? Kullu habdin min khududid dunia. Itu kotorannya. Itu kotorannya itu. Makanya ketika habdinnya sedikit, insya Allah lebih ikhlas, ya kan? Tapi mungkin juga pelaku sedikit min pelakunya, enggak banyak. Kayak pengajian kita kali ini kan gitu. Sekarang tuh habisnya sedikit dunianya, karena puasa, ba'da asar, urung buka wis bali. Ada air minum cuma sawangan pak itu, air mineral aja sawang aja. Pun itu sih dilarang bawa pulang gitu. Kan gitu. Ini insya Allah lebih ikhlas karena memang sedikit ujiannya kan, ujiannya nggak berat karena kan nggak ada yang dicari di sini kan nggak ada. Kita nggak sini nggak dari dunia di sini insya Allah gitu. Sehingga insya Allah lebih pas, ikhlas ini. Gitu. Itu termasuk syawaibnya kan itu. Qaliliha wa kasiriha. Nah, bila bisa begitu, maka nanti qasdut taqarrubi dalam dia beribadah, jadi kan, sini dalam dia apa? Beribadah dari semua ibadahnya itu bisa yatajarradu, bisa murni tanpa tambahan asli qasdut taqarrub, ya kan? Asli hanya bermaksud at-taqarrubi ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu akan bisa. Dan sebetulnya seharusnya bisa. Seharusnya bisa karena sesungguhnya surga itu lebih indah, ya kan? Lebih indah. Jauh lebih indah kan itu. Sehingga dalam kita tergerak untuk beramal dalam taqarrub itu tidak ada di dalamnya satupun pembangkit, satupun penggerak, tidak ada penggerak kecuali hanya itu, tidak ada penggerak selain selain qasdu at-taqarrubi. Tidak ada penggerak selain qasdu at-taqarrubi begitu. Hanya itu penggeraknya. Jangan sampai kita sekarang belajar di sini itu nanti tujuannya ada kotoran lain selain qasdu taqarrubi. Itu. Apa tujuannya? Aku mau ngaji nanti biar berdakwah amplopnya tebal kan. Misalnya kan itu. Saya pandang kok banyak ustaz itu kaya-kaya. Misalnya kan gitu. Nah, kita pengen ke sana lah tujuannya itu gitu. Berarti kurang yatajarrot. Ya. Kurang apa? Yatajarrot. Tidak asli kan. Masih ada tambahan-tambahan. Tidak mujarrodun masih mazidun. Masih ada tambahan yang lain. Yang namanya asyawaibi kan? Asyawaibi kan begitu. Oleh karena jamaah sekarang kita tinggal bagaimana caranya sekarang. Kadang gini, iya saya tahu begitu Ustaz, saya udah tahu, tapi saya nggak mampu mengatur syahwatku, mengatur nafsuku. Bagaimana aku bisa seperti itu? Itu juga demikian biasa nanti pertanyaan orang kan begitu.
Aku udah ngerti kalau harus ikhlas, tapi ternyata bagaimana mewujudkannya? Ini yang kadang kita harus bertanya kan itu. Maka diterangkan jemaah. Adapun langkah-langkah yang kita harus miliki supaya hal yang seperti itu bisa kita wujudkan, bisa murni qasdu at-taqarrubi, pembangkitnya semata-mata hanyalah hal itu, tidak ada yang lain. Maka beliau jelaskan, hadza la yutasawwaru illa min muhibbin lillah mustaghriqil hammi bil akhirah. Ini jamaah. Ini kata kuncinya. Ini passwordnya ya. Ini passwordnya, ini kata kuncinya. Mewujudkan seperti ini bisa tanqiyatul qalbi minasyawaibi kulliha. Ini la yutasawwar. Ini tidaklah tergambar. Ya kan? Kecuali harus dari orang yang benar-benar dia itu muhibbin lillah. Apa jemaah? Dia orang yang muhibbin lillah, orang yang cinta karena Allah. Orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kamu cinta istri enggak? Berarti antum ikhlas enggak? Insyaallah itu. Kok bisa? Karena Allah. Hah? Cinta istri karena Allah. Nah, itu maksudnya. Karena cintaku kepada dia hanya karena Allah. Nah, gitu. Itu makna muhibbinillah. Dia cinta apapun silahkan cintai. Bahkan kita nggak boleh nggak cinta sama sesama muslim, nggak boleh. Masa sama muslim cuek banget, itu masalah. Lah kan katanya harus cinta Allah, ikhlas itu. Iya, ini cinta karena Allah. Ini cintailah siapapun, tapi cintamu kepadanya karena Allah. Harus begitu. Kita cinta rumah, cinta kendaraan, ya kan itu juga. Tapi harus cinta kita kepadanya apa sama? Lillah. Karena Allah. Berarti kita paham apa makna cinta karena Allah. Ini kita harus paham apa makna cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi terangkan cinta istri karena Allah tadi, terangkan. Ya ini passwordnya kok. Masa kita nggak tahu passwordnya nanti gimana, percuma. Kita pegang komputer 5 jam ya nggak ngetik passwordnya lu ketemu. Ini harus tahu, ini kan passwordnya kan ini harus muhibbinillah, ya kan gitu. Makna cinta istri karena Allah. Atau berapa istri itu? Nah, ya. Iyalah, jawabannya ada harus ini. Jadi cinta karena Allah kan Nabi sabdakan, maknanya kan dinikahi wanita karena 1, cantik, 2, harta, 3, turunan, 4, adin. Ini kan karena dinnya taribat ya. Kamu cinta istri karena dia punya din. Begitu itu makna karena Allah. Kau cinta dia karena dia punya din. Harus begitu. Itu makna cinta itu karena Allah. Jadi sehingga kalau kamu itu dulu pas ngelamar katanya dinnya bagus kan gitu. Barang ustaz nikahi kok dini kok ora karuan ini. Ya kan, kok ternyata dia tidak al-istislamu lillahi bitauhid, kok tidak al-inqiyadu lahu
bitoah, kok dia tidak al-baro'atu minasyirki wa ahli, mana dinnya? Nah, itu. Jadi aku nggak boleh cinta berarti kepada dia. Dikembalikan dinnya lagi, baru kita cinta, kan gitu. Cinta karena itu, karena dinnya, karena dia al-inqiyad, karena dia al-istislamu lillahi bitauhid, al-inqiyadu lahu bitta'ah wal baro'atu minasyirki wa ahli. Itu kepada karenanya aku cinta. Selagi pada dia ada al-istislamu lillahi bitauhid, aku cinta. Selagi adanya pada al-inqiyadu lahu bitta'ah, aku cinta. Harus begitu. Selagi ada padanya al-baro'atu minasyirki wa ahli, aku cinta. Nah gitu tuh namanya kita cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika itu ada padanya, cintamu kepadanya tidak bertambah walaupun dia cuantik jelita, walaupun dia waya raya, nggak boleh tambah cintamu. Kalau tambah cintamu namanya kullu haddin min hududid dunya. Loh, gimana? Sebagaimana kebalikannya, cintamu kepadanya nggak boleh berkurang. Kalau dia tak secantik yang dulu. Loh kan gitu, tak secantik yang dulu. Kalau dia sekarang rezekinya ternyata usahanya ada kebangkrutan. Selagi dia walaupun bangkrut, nggak tadi pesugihan, dia tetap ala baro'atu minasyirki wa ahli. Cintamu nggak boleh kurang. Loh kan gitu. Sekarang kamu kan bangkrut, aku nggak sesama kamu, nggak boleh. Justru kalau dia itu ketahuan pakai pesugihan, kamu harus benci sama dia. Kan gitu. Itu namanya kita cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Allah. Makanya Nabi bersabda yang di antara potongan hadisnya, man ahabba lillah wa abghadha lillah, dan seterusnya adalah faqad istakmalal iman. Ya kan? Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, maka telah menyempurnakan iman. Kan gitu. Jadi ini memang kehidupan kita, terutama yang sekarang udah berkeluarga, banyak hudud min hududid dunia itu banyak sekali sekarang gitu. Tapi jangan lupa ikhlasnya gitu. Ingat, soal semakin sulit tapi jawaban harus satu. Ya, harus satu jawabannya pokoknya. Nggak boleh geser jawabannya. Tetap satu jawabannya. 1 kurangi 0, 1. Ya kan? Sampai nanti SMA nanti sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan betul Pak? 1 Pak jawabannya. 1 juga. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat sama dengan 1. Buktikan Pak, kalau buktikan. Nah, nanti kan buktikan bisa, kan sama buktikan itu. Buktikan itu 1. Ya, dengar dulu kan begitu. Ya. Kalau kamu lupa bahaya. Wis tahu ngerti bahaya lali. Ini apalagi sekarang kita belum pernah kaya, sekarang kaya. Jadi nanti nggak tahu jawabannya ikhlas. Kan itu. Ingat itu, kita harus selalu ikhlas itu. Harus bisa ikhlas. Sekalipun tambah haddun min hududid dunia, tetap nggak boleh karena itu. Tetap hanya karena apa? Muhibbin lillah. Wajib karena muhibbin lillah. Cintamu kepada harta harus lillah. Ya kan? Wajib itu. Kalau kita berarti kalau nggak cinta karena Allah, berarti apa nanti ya tadi takat darab safuhu. Bahkan zalabihi
ikhlasuhu. Kalau sampai kita tidak muhibbin lillah, di dalam kita punya haddin min hududid dunia. Ya, itu harus begitu. Berarti kita tidak mewujudkan muhibbin lillahi ta'ala. Dan mesti mustaghriqil hammi bil akhirah. Kita menjadi orang yang tenggelam niat kita. Di niatnya itu fokus, ambles dalam kan, mencari akhirat. Harus begitu, betul-betul din yang dicari, ya kan? Apa kata din kan? Betul-betul din kan sama kan? Betul-betul din. Ada begitu. Betul-betul yang kita cari adalah akhirat, gitu. Walaupun dunia di depan mata, hijau dan manis, tetap harus mustaghriqil hammi bil akhirah. Itu yang wajib. Jadi kita mengejar dunia tapi hamnya akhirat. Gitu, kejar dunia hamnya akhirat. Jangan sampai menjual akhirat mengejar dunia. Itu pasti dia takut mati. Ya kan? Kalau dia sampai menjual akhirat, menjual din, mengejar dunia, pasti takut mati. Ya kan tadi? Betul nggak? Kalau kamu menjual Blora, semua tanahmu kau jual semua Blora sana, entek nggak punya warisan, habis sana Blora. Ya toh? Kau belikan di sini, kau kawin di sini juga, nggak bakal kamu cinta Blora lagi. Udah kamu jual Bloramu, digeret pun nggak mau pulang ke Blora. Aku mau di mana? Kalau jembatan Pak kan gitu kan. Udah habis Bloraku. Kan gitu. Pasti takut mati, nggak mungkin nggak kan gitu. Yang sama, emang demikian. Akan takut mati. Makanya ketika dikatakan kenapa ini bisa kena wahan? Apa wahan hubud dunia karahiyatul maut? Kenapa takut mati? Karena menjual din untuk dunia. Dia akan takut mati pasti begitu. Karena dia menjual kampung halamannya untuk kampung perantauannya, nggak mungkin dia tak berani mati. Dia takut mati. Ya, ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya harus passwordnya harus muhibbin lillah. Muhibbin lillah, ini muhibbin tentu apa sama tadi tentu ada makhlubihnya, ya kan? Tapi dibuang toh, mencintai apa saja hendaknya karena Allah, karena dinillahi subhanahu wa ta'ala, ya, karena dinillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga hamnya yang ada adalah semata-mata akhirat. Bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qararun. Dengan kriteria bihaitsu, dengan kriteria, ini kriterianya ini SKM ya, apa? Standar kelulusan minimal ya, SKM ya. Ini SKM-nya. Apa SKM-nya? Lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qarar. Ini SKM-nya ini. Ini SKM-nya ini, ketuntasan minimalnya ini. Apa itu? Cinta dunia di hatinya itu tidak tersisa sama sekali. Nggak ada ketetapan, nggak ada koror, nggak ada ketetapan cinta dunia di dalam hati. Ya gitu. Sampai pun famislu hada lau akala au syariba au qada hajatah kana khalisal amal sahihan niyah. Jadi semisal ini kalaupun dia makan,
dia minum, dia qada'ul hajah, niatnya harus khalisal amal sahihan niat. Betul begitu. Dimakan pun karena Allah, minum karena Allah, qada'ul hajah karena Allah. Ada begitu jemaah. Ya. Kalau kita qada'ul hajah karena Allah, ya tentunya apa? Tentunya kita membenahi cara qada'ul hajah. Mau masuk baca doa, mau masuk pakai adabnya, masuk, ya kan gitu. Nanti juga arahnya qada'ul hajah, adabnya ketika qada'ul hajah lengkap sampai keluar lagi sesuai syariat. Kan dia harus melaksanakannya khalisal amal sahihan niat, dan gak mungkin khalisal amal sahihan niat tidak dengan cara yang benar. Namanya orang itu tujuannya bagus, wajib diiringi cara yang mendukung, ya kan? Cara yang mendukung, nggak boleh hanya sahihan niat. Dia begitu. Wa man laisa kadzalik, barang siapa yang tidak bisa seperti ini tadi, nggak bisa dalam akala au syarif, nggak bisa sahihal amal, cara yang khalisal amal sahihan niat, maka babul ikhlasi masdudun, maka pintu ikhlas niscaya tertutup, illa alan nudu, kecuali hanya sangat sedikit saja perkara yang mungkin. Memang ada perkara yang ada dua niat dalam hal tertentu, ada dua niatan, dunia dan agama. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu al-iqtiyadiyatu. Bentar, ini bacanya tulis salah itu tadi. Ini sifatuhu itu ya kan? Faktasabat harakatihi al-iqtiyadiyata sifatu hammihi, gitu ya. Jadi orang yang hubbullah, mencintai Allah, itu ghalaba alaih, mengalahkan dirinya. Demikian juga hubbul akhirah, sudah mengalahkan dirinya. Jadi dia betul-betul dikuasai oleh cinta Allah dan cinta akhirat. Nah, orang yang cinta Allah, cinta akhirat itu menguasai dirinya, maka sifatu hamihi itu, maka sifat tekadnya itu pasti menghasilkan gerakan-gerakan yang sudah terbiasa. Nah itu pasti menghasilkan gerakan-gerakan sudah terbiasa ikhlas, sehingga syarat ikhlason. Nah gitu jemaah. Itu artinya dia menjelaskan bahwasanya cinta karena Allah, terus mustaghriki alhami bil akhir, namanya pasbetnya tadi kan, pasbetnya. Jadi memang itu kalau udah itu begitu, udah dia udah cinta karena Allah, udah hamnya akhirat, itu otomatis menghasilkan kebiasaan ikhlas. Akan menghasilkan kebiasaan ikhlas. Sebaliknya, falladhi yaglibu ala nafsihi ad-dunya wal uluwu wariyasatu wa bil jumlati ghairullahi iktasabat jami'a harakatihi tilkas sifatu, ya. Fala taslamu lahu ibadatun min saumin
wassalatin wa ghairi dzalika illa nadiron. Maka orang-orang yang jiwanya dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh ketinggian dan cinta kepemimpinan dunia, intinya dikuasai oleh dunia, oleh selain Allah apapun dia, maka sifat itu, sifat kebiasaan cinta dunia itu akan menghasilkan seluruh gerakannya, termasuk ibadah, sehingga tidaklah bagi dia itu selamat satu ibadah, puasanya, sholatnya, yang berapapun puasanya itu dari fajar sampai terbenamnya matahari, tanggal 10 sampai akhir bulan, atau sholatnya yang fardu rakaat berapapun itu tidak akan bisa ikhlas kecuali hanya kadang-kadang saja. Hanya kadang-kadang ikhlasnya itu. Walaupun dia sholat, dia puasa, tapi ikhlasnya yang kadang-kadang. Karena apa? Dikuasai oleh dunia. Dunia sudah menguasai jiwanya. Makanya jemaah diterangkan, fa inna ilajal ikhlasi, maka sesungguhnya terapi agar bisa ikhlas. Nah, ini terapinya. Terapinya apa ini? Terapinya adalah kasru hududin nafsi. Enggak boleh dommatu, jangan dommatu, jangan domma. Fathah pun masih salah, harus kasroh ya. Apa mau? Kasroh mau? Nerimo mau ya? Narimo atau kasroh ya? Ya. Narimo. Ya kan? Jadi jangan domah, jangan mengumpulkan, ya kan, apa domah? Mengumpulkan tak? Mengumpulkan hududid dunia. Jangan fathah, apa fathah? Membuka pintu-pintu dunia, tapi apa? Harus kasri gitu. Harus kasri gitu sama. Harus kasri. Jangan fathah apalagi domah ya. Harus kasrah aja gitu. Intinya kasrah itu. Kasri hududid dunia. Tapi kasri hududid dunia. Bukan berarti nggak berusaha loh ya. Usahanya yang banyak, tapi hamnya akhirat. Tambah investasi, tambah modal, tapi hamnya akhirat. Ya kan? Hamnya akhirat. Begitu. Hamnya yang penting hamnya akhirat. Ya kan? Hamnya untuk akhirat. Jangan sampai kerja banting tulang nggak pernah punya ham haji. Punya ham haji lah kan gitu. Kenapa mau kerja keras? Aku pengen haji. Harus begitu kan? Aku pengen haji, harus begitu. Kalau kita jujur nanti Allah mudahkan kan gitu. Allah mudahkan. Aku pengen haji soalnya. Gitu. Kamu kok kerja keras? Ayah, aku pengen banyak bangun masjid. Ya kan, Masya Allah kan gitu. Silakan usaha banyak, tapi kamu adalah aku pengen haji, pengen banyak membangun masjid gitu. Gitu ham kita ya wah. Dalam kita namanya mustagrikul hammi bil akhirah. Betapapun usaha kita di dunia tersebar cabang yang sangat banyak. Tapi harus mustagrikul hammi bil akhirah. Dunianya apa tadi? Kasru. Cukup kasroh. Ya kan? Cukup kasroh gitu. Duniaku kasroh gitu. Nah, berarti ngaji ini berarti sugih orang. Sugih orang ngaji ini. Marai sugih apa marai anu melarat? Ini ngaji ini iki. Hah? Sekarang gini saya tanya antum. Tanya antum ini. Ini yang saya tanyakan qaulus salaf. Ini qaulus salaf. Ini qaulus salaf. Jadi salaf dulu berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku," gitu kan. "Hai jiwaku, bayangkan oleh dirimu nanti di akhirat itu hanya ada dua
Satu, hadapanmu adalah surga yang penuh kenikmatan. Dan satunya bayangan kamu di hadapannya neraka yang penuh dengan siksa. Hei jiwaku, kau pilih mana? Apa jawabannya? Coba antum sama nggak dengan beliau yang orang ini jawabnya coba sama nggak? Jawabnya sama nggak coba jawabannya? Iya, jawabannya beliau, aku pilih kembali ke dunia. Jadi apa? Jawabannya, aku pilih kembali ke dunia. Itu jawabannya. Kenapa? Karena sadar ternyata agama itu mudah, ringan, gampang, hasilnya banyak. Kenapa aku dulu nggak maksimal dalam tunduk dan patuh? Aku pengen nambah amal dulu. Ke dunia aku pengen nambah amal dulu. Maka hei jiwaku, kamu sekarang bangunlah. Kamu kan masih di dunia. Sekarang beramallah. Langsung begitu dia bilang ke jiwanya. Gitu. Paham ya? Gitu ya Pak. Jadi ini kalau kita lihat seperti ini ngajar kaya. Karena apa? Kalau ngajak hamnya akhirat, itu berarti kan menanamkan modal yang sedikit tapi hasilnya besar ya ikhwan. Ya kan? Hasilnya besar sekali. Dan itu kehidupan yang pasti. Kita nggak mungkin tidak ke sana. Bahkan sewaktu-waktu tiba-tiba sampai sana. Nggak nunggu perhitungan kita sendiri, kan itu. Tiba-tiba sampai, kan gitu. Tiba-tiba sampai dia katakan baru pakai baju yang lepaskan orang lain. Gitu. Baru pakai baju yang melepaskan orang lain. Kenapa? Diganti kapan? Diganti kapan mau dimandiin, kan itu. Baru pakai baju yang melepaskan orang lain. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi terapinya untuk kita bisa ikhlas. Terapinya sama kasru hududid nafsi. Antum jangan bilang aku susah ikhlas. Saya nggak mau kasru. Ya wajar kamu susah ikhlas. Karena kamu nggak mau terapi, nggak mau ilas, nggak mau terapinya. Kasru hududin nafsi, kamu selalu fathu hududin nafsi, kamu selalu bahkan dommu hududin nafsi. Ya bagaimana aku akan bisa ikhlas? Kamu salah cara, salah terapi, kan gitu. Kamu salah terapi soalnya, demikian. Ya, jadi apa ya? Jadi terapinya itu. Jadi ini terapinya kalau kita pengen ikhlas harus kasru hududin nafsi. Kerjanya yang semangat ya kan? Bareng ngaji yang semangat. Kenapa tak? Karena biar nambah amal akhirat. Itu kerja yang semangat, kerja yang banyak biar nambah amalan akhirat. Aku pengen banyak sedekah, ya kan gitu. Aku pengen haji, kan begitu tadi. Haji bagi nggak mustahil. Ini aku jujur niat pengen haji, yang demikian. Saya wujudkan betul. Nah demikian. Jadi yang penting kita harus ke sana. Yang penting kita mengejar akhirat. Yang penting mustaghrikul hammi bil akhirah, begitu. Apa ilatnya? Wa qat'u at-tam'i 'anid dunia. Ya, itu ikhwan. Jadi harus memutus ketamaan dunia. Bisa apa? Wa tajarrudu lil akhirah. Bisa asli murni untuk akhirat. Makan pun demi akhirat. Ya, ditata makannya, ditata cara makannya, ditata apa yang dimakan dan bagaimana itu bisa untuk akhirat. Itu jemaah. Jadi dipelajari siasatnya.
Bagaimana siasatnya makan yang untuk akhirat, ya kan? Itu. Itu perlu ilmu, perlu ilmu, ya, perlu strategi, perlu teknis. Bagaimana supaya apa yang kita kerjakan dunia ini adalah bisa untuk at-tajarrudu lil akhirah. Bihaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalbi. Jadi hal itu bisa memenangkan, menguasai hatinya. Jadi at-tajarrudu lil akhirah bisa menguasai hatinya. Fa inna apa itu? Fa inna daka bi itu ya. Oh ya. Ya tayassaru bihil ikhlasu. Ya. Sesungguhnya itu dengan itulah ikhlas menjadi mudah, kan itu. Dengan itulah ikhlas menjadi mudah. Kenapa? Dengan kasru hududin nafsi, ya, jangan fathu wa dhammu gitu. Wa kam min a'malin yat'abul insanu fiha wa yadunnu annaha khalisatun liwajhillah wa yakunu fiha minal maghrurin li'annahu lam yara wajhal afati, lam yara wajhal afati, ya. Alangkah banyaknya beragam amalan yang bangsa manusia ini lelah letih melakukannya, dan dia memandangnya, mengerjakannya ikhlas semata-mata karena Allah. Ternyata dia termasuk orang yang maghrur, orang yang tertipu. Apa masalahnya? Masalahnya dia tidak melihat sisi kesalahan, sisi penyakitnya, ya kan? Sisi penyakitnya sehingga tidak melakukan ilaj, tidak melakukan terapi, ya kan? Dia nggak tahu sisi penyakitnya, maka nggak terapi. Nggak tahu kalau sakit, kan itu nggak akan terapi. Dia nggak mau terapi, kasur hududin nafsi, nggak merasa dummatu hududin nafsi itu sakit, ya kan? Nah, itu namanya orang kalau punya dommu hududin nafsi, ya pasti amalnya banyak, ya kan? Jadi amalnya banyak dan semangat, gitu kan? Dan semangat. Kata orang Jawa, nek wis laris luwe ini ilang lali mangan. Betul nggak itu? Itu. Pasti lah mangannya ada lali gitu. Karena sesuai selera itu baru dommu hududin nafsi, itu makan pun lupa dia. Ya ikhwati yang berbahagia, loh jamnya habis ya? Gak rampung lagi. Astagfirullah, salah. Ini masih berapa lagi nih? Masya Allah, ini terlalu santai aja dari ini. Mau dipercepat dan banyak keterangannya soalnya ini. Iya. Ya. Iya, ini kan kayaknya emang bahasanya ini harus pelan-pelan ini. Iya. Ini enggak udah cepet ini, berarti sabar ya, berarti ini ya enggak apa-apa. Kalau enggak rampung berarti harus kamu rela mempunyai PR berarti ya. Enggak apa-apalah, Mas. Lebih punya PR ketimbang enggak paham ya berarti. Ya wis. Ini masih enggak rampung lagi. Ya mungkin ini yang kita bahas sama sesi dahulu. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.